Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai perhitungan secara serentak untuk alat perpindahan panas. Cari gado-gado adanya sate. Ayo, segera kita mulai. Nah, penyelesaian ini tadi diselesaikan dengan cara merubah persamaan dasarnya. Ini persamaan dasar yang kita bangun ketika mengidentifikasi persamaan dengan persamaan yang harus kita ubah menjadi bentuk eksplisit. Kita harus mengubah dulu sehingga akan kita manfaatkan atau kita bisa pakai untuk menghitung variabel-variabel terhitungnya. Nah, ini prosedur untuk analisis secara sistematis. Nah, cara yang lain untuk mengatasi kelemahan dari model perhitungan sistematis adalah kita bisa menghitung atau melakukan perhitungan terhadap variabel-variabel yang belum diketahui itu secara serentak. Nah, di metode ini kita mengandalkan adanya kekuatan atau the power dari toolbox numerik, numerical method. Dalam hal ini adalah apa? Kita akan membutuhkan root solver. Dalam pendekatan model ini, salah satu ciri atau katakanlah apa yang ada di sana terkait dengan persamaan bagusnya adalah apa? Persamaannya itu cukup persamaan implisit. Jadi kita tidak membutuhkan persamaan eksplisit yang harus kita rubah-rubah tadi. Persamaan implisit. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, keunggulan yang lain apa? Bahwa model penyelesaian persamaan ini itu tidak tergantung desain variabel yang kita pilih. Artinya, apapun desain variabel yang kita akan pilih atau kita tetapkan, itu algoritma berhitungnya sama. Nah, ini kelebihan utama dari model ini adalah fungsinya atau persamaannya tetap implisit, kemudian algoritma tidak tergantung dari desain variabel. Nah, tetapi karena metode ini adalah metode trial error, maka dibutuhkan tebakan nilai awal atau initial values. Kemudian, apapun yang namanya root finding problem atau root solver, itu ada peluang untuk terjadi masalah konvergensi, yakni kita gagal menemukan jawaban. Nah, tingkat keberhasilan dari penyelesaian problem kita itu sangat dipengaruhi oleh apa? Sangat dipengaruhi oleh ini, salah satunya nilai awal yang kita gunakan, kemudian tentu saja metode yang digunakan, toolbox yang kita gunakan, kemudian tentu saja karena ini pendekatannya numerik, bahwa jawaban yang diperoleh dari hasil numerik itu adalah selalu merupakan jawaban pendekatan yang jawabannya akan juga dipengaruhi oleh istilahnya permintaan kita, yakni terkait dengan toleransi. Kalau kita menghendaki toleransi yang kasar, maka itu akan mudah dipenuhi. Tetapi kalau kita menghendaki toleransi yang kecil atau sangat teliti, maka itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dipenuhi.
Nah, coba kita lihat bedanya bahwa untuk kasus yang sistematik, persamaan asal dari penjabaran chemical engineering tools harus kita ubah menjadi persamaan eksplisit yang membutuhkan effort yang lumayan besar ya. Kita harus berpikir dan mencoret-coret. Tetapi kalau kita akan menggunakan pendekatan serentak, maka persamaan asal itu cukup diubah menjadi persamaan implisit dan caranya sangat mudah. Karena apa? Persamaan-persamaan ini tinggal dibuat disama dengankan 0, yakni misalnya persamaan 1, Q sama dengan UA delta DLMTD, akan tinggal kita ubah menjadi Q minus UA delta DLMTD sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan implisit. Persamaan 2 menjadi delta DLMTD minus T1 dikurang T4 dikurangi T2 min T3 dibagi ln T1 min T4 dibagi T2 min T3 sama dengan 0. Demikian seterusnya sampai persamaan yang ke-7 bahwa F7-nya adalah apa? U dikurangi dengan fungsi dari U ini kemudian sama dengan kan 0. Jadi kita sekarang punya problem utamanya adalah root problem. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel yang tak diketahui. Nanti akan ada 7 variabel yang ada 7 persamaan, ada 7 persamaan. Kemudian akan ada 7 variabel yang kita hitung. Nah, kalau variabelnya lebih dari 7, artinya masih ada degree of freedom. Kita bisa memilih secara bebas. Dan apa? Algoritmanya berhitung nanti tetap. Fungsinya tetap seperti ini. Tidak ada perubahan. Nah, ini keunggulan dari metode serentak. Nah, di mata kuliah sebelumnya, tentu saudara sudah pernah memperoleh ini ya. Bagaimana saudara menyelesaikan sistem persamaan non-linear secara serentak. Nah, kita akan manfaatkan itu. Nah, jadi untuk aliran informasi HE yang secara serentak, ini bisa kita maknai sebagai berikut. Kita punya problem, kemudian kita punya ketentuan, ada desain variabel yang sudah tertentu, ada 4. Kemudian kita akan memecahkan sistem persamaan ini secara serentak. Nah, persamaan secara serentak ini bisa kita pecahkan setelah kita memberikan nilai desain variabel. Dalam hal ini kita memilih desain variabel yang sama, misalnya kita pilih W3 dan K. Nah, setelah kita memutuskan desain variabel fixed by surrounding sudah tertentu. Nah, sekarang kita bisa memecahkan kasus ini karena akan ada 7 persamaan dengan 7 variabel yang tersisa. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan menyelesaikan persamaan implisit tadi. Persamaan implisit tadi akan kita buat dengan cara apa? Memasukkan nilai-nilai yang belum diketahui. Yakni apa saja? Ada Q, ada U, ada delta T, ada T4, ada W2, ada W4, dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan lakukan trial. Kita harus men-trial U. Kita harus men-trial Q. Kita harus men-trial T4. Kita harus men-trial W4. Trial W2. Trial delta T LMTD. Dan trial A.
Nah, dengan kita trial seluruh variabel yang belum diketahui, kemudian nanti algoritma berhitungnya, yakni root solver kita, akan mencari atau mengubah-ubah nilai agar apa? Agar F1 tadi sama dengan 0, F2 sama dengan 0, F3 sama dengan 0, F4 sama dengan 0, dan seterusnya sampai F7 sama dengan 0. Nah, setelah yang di trial nanti dimasukkan, kemudian dilakukan perhitungan secara iteratif, solver akan menemukan jawaban. Jawabannya akan keluar kalau apa? Toleransi yang kita minta sudah terpenuhi. Jadi dengan memasukkan nilai-nilai yang belum diketahui, kita trial, maka nanti numerical algoritmnya, yakni root solvernya akan menghitung, melakukan iterasi sampai suatu saat konvergensi terpenuhi untuk semua variabel. Nah, keluarlah hasilnya berupa W2, W4, T4, I, U, delta TLMTD, dan A. Jadi kita akan melakukan perhitungan secara iteratif sampai konvergensi terpenuhi, barulah diperoleh hasil. Nah, kira-kira prosedurnya, metode secara serentak bisa kita simpulkan atau bisa kita nyatakan dalam prosedur di sini ya. Ini adalah apa? Model aliran informasinya. Model aliran informasi untuk perhitungan secara serentak. Nah, adapun prosedur dari perhitungan atau penyelesaian dengan model serentak adalah kira-kira seperti ini. Pertama, kita identifikasi variabel seperti biasa. Variabel apa saja yang harus kita ambil. Sekali lagi, identifikasi variabel akan sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh asumsi yang kita tentukan. Dan asumsi yang kita tentukan tentu akan sangat tergantung dari hasil yang kita inginkan atau tinjauan modelnya mau level kayak apa. Apakah level sederhana, apakah level rigorus istilahnya, komprehensif, ataukah di antara keduanya ya. Suatu alat biasanya ada tinjauannya itu bisa dikategorikan dalam 3 model tadi lazimnya. Ada model sederhana, ada model menengah ya atau sedang, biasanya disebut semi rigorous, atau model yang betul-betul rigorous. Nah, tentu itu akan menyebabkan asumsi kita berbeda. Setelah kita melakukan asumsi, kemudian kita mengenerate atau membentuk atau membangun persamaan-persamaan, selanjutnya kita bisa menghitung DOF. DOF kita hitung dari jumlah persamaan yang ada dengan jumlah variabel yang terlibat. Nah, setelah DOF kita tahu berapa jumlahnya, sekarang silahkan pilih desain variabel secara bebas. Monggo dipilih desain variabelnya apa saja, bebas. Betul-betul kita dilepas, tidak ada batasan-batasan sama sekali. Nah, tapi sekali lagi, ini adalah dari sisi matematik. Dari sisi pemberian nilai, tentu saja tetap saudara harus ingat bahwa desain variabel kadang-kadang itu kita mengambil dari lingkungan. Maka harus memperhatikan yang ada di lingkungan. Kadang-kadang desain variabel dibatasi oleh apa yang ada di standar di pasar. Nah, kalau masalahnya itu kita harus mengacu pada standar yang ada di pasar. Desain variabel yang lain mungkin akan dibatasi oleh adanya masalah emisi ya. Emisi akan dibatasi oleh apa yang kita sebut sebagai nilai ambang batas. Nah, kalau desain variabelnya terkait dengan itu, ya harus memperhatikan aturan-aturan ya yang ada.
Jadi secara matematik nilainya betul-betul bebas, tetapi saudara harus memperhatikan batasan-batasan yang mungkin muncul atau ada. Nah, selanjutnya setelah desain variabel bisa kita ambil secara bebas, maka kita sekarang akan menyelesaikan sistem persamaannya dengan cara menebak harga awal variabel. Nah, di sini salah satu kesulitan yang akan muncul ketika kita melakukan pendekatan dengan metode serentak. Kesulitannya di mana? Kadang-kadang sesuatu variabel itu susah ditebak. Nilainya kita nggak tahu. Kira-kira itu nilainya itu di angka berapa. Ada variabel-variabel yang mudah ditebak. Ada variabel yang mudah ditebak. Coba saya minta diberikan contoh. Jadi dengan pendekatan serentak, ini prosedurnya seperti ini. Menjadi hal yang penting adalah bagian dari menentukan tebakan harga awal dari variabel. Nah, setelah kita memperkirakan atau memberikan harga awal variabel yang belum tahu, tadi cara-caranya seperti tadi ya, ada variabel-variabel yang mudah kita tebak secara sekilas, ya kita gunakan harga itu. Tapi kalau memang variabelnya sangat susah ditebak, ya gimana lagi? Kita tembak saja gitu ya, kita tebak saja misalnya. Nah, tentu saja semakin banyak pengalaman kita bekerja dengan suatu alat, maka kita akan semakin paham ya interval, katakanlah nilainya ya. Misalnya apa? Terkait dengan koefisien perpindahan panas, saudara bisa memperkirakan nilai U-nya menggunakan apa? Perkiraan-perkiraan kasar yang ada di misalnya ya, buku Karen. Misalnya hot stream-nya itu jenis senyawa apa, kemudian cooling water-nya itu apa. Gitu. Apakah air laut, apakah air sungai, ataukah pendingin yang lain. Nah, di sana ada interval U. U biasanya nilainya antara sekian sampai sekian kalau bekerja dengan fluida ini. Nah, itu bisa menjadi panduan untuk saudara. Nah, setelah harga awal kita tebak, maka selanjutnya kita menyerahkan pekerjaan kita kepada root solvernya ya, atau kepada toolbox-nya. Nah, kita tidak bisa lagi mencampuri ya, tidak bisa lagi campur tangan di dalam proses perhitungannya karena sudah sepenuhnya dihandle oleh numerical method atau toolbox-nya. Kemudian tadi bahwa jawaban akan dipengaruhi oleh tingkat jawaban akhir akan dipengaruhi karena sifatnya adalah numerik, jawabannya adalah berupa pendekatan, sehingga jawaban yang diperoleh di saat akhir nanti akan dipengaruhi oleh pertama, nilai awal variabel yang kita gunakan, kedua, metode yang digunakan oleh toolbox, kemudian yang ketiga juga dipengaruhi oleh toleransi yang kita minta. Jadi sesuatu yang terkait dengan numerik mesti akan ada terkait dengan toleransi. Nah, setelah konvergensi tercapai, maka kita akan memperoleh jawaban. Nah, dengan jawaban yang sudah kita peroleh, kita bisa mengevaluasi performance sistem kita. Nah, tentu kalau kita membutuhkan ya. Misalnya apa? Kemarin kan kita mau menghitung cost. Cost itu sebagai alat untuk mengevaluasi performance. Untuk menghitung performance kita butuh luas transfer panas A dan kecepatan fluida pendingin W3. Nah, ini kita bisa hitung performance alat kalau kita butuh. Kalau nggak butuh, ya artinya cuma kita menyelesaikan sistemnya. Oke, ini kira-kira algoritma yang kita lakukan di dalam model serentak. Nah, tadi kuncinya adalah berada di metode numerik, yakni berupa root solver. Nah, root solver sendiri ada berbagai jenis ya, tergantung kasusnya. Saudara sudah memperoleh saya kira ini semua.
kecuali mungkin yang belum mendengar, mungkin yang Broyden ini. Jadi di sana ada metode kalau single variable, ada Weizsäcker, ada Regula-Valls, kemudian Newton-Raphson bisa dipakai untuk single maupun multiple, kemudian ada Scan, dan ada Broyden. Nah, ini semua adalah toolbox yang nanti tinggal saudara gunakan. Nah, karena kita menggunakan MATLAB, saudara tinggal memanggil toolbox fsolve. Kalau kita mau menggunakan metodenya default. Nah, kalau saudara mau mengubah metodenya, tentu saudara harus mengubah istilahnya argumen ya, terkait dengan option yang diminta oleh fsolve. Nah, tapi tentu saudara harus memahami kalau ingin mengubah metodenya. Cara paling gampang adalah pasrah saja kepada fsolve ya. Terserah dia mau menggunakan metode apa yang ada di dalamnya. Jadi, langkah kita sekarang ketika berhitung menyelesaikan sistem persamaan, kita tidak perlu melakukan pencoretan-pencoretan tabel. Sesuatu yang risikonya, pekerjaannya effortnya besar ya, dan risikonya tinggi. Kita salah satu memasukkan katakanlah tanda silang atau salah mencoret, itu sudah buyar algoritma kita. Nah, tadi sudah kita singgung kriteria-kriteria dari metode secara serentak ya. Bisa kita identifikasi bahwa di sana ada kekurangan maupun kelebihan. Yang namanya buatan manusia begitu ya. Mesti ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangan. Kita pun demikian ya. Seseorang itu biasanya dia punya kelemahan di satu sisi, tapi dia punya kelemahan di sisi yang lain. Orang-orang yang qadarullah ya, karena takdir Allah dia ditakdirkan untuk misalnya tidak bisa melihat alias buta, tapi biasanya dia akan memiliki perasaan dan naluri itu sangat kuat. Dia bisa berjalan tanpa menabrak gitu ya, tidak menabrak pohon, tidak menabrak batu, tidak menabrak orang, karena dia punya kelebihan di aspek yang lain. Sebaliknya orang yang bisa melihat biasanya kepekaannya lebih jelek ya, atau tidak sepeka orang-orang yang tidak bisa melihat. Demikian seterusnya, selalu ada plus dan minusnya barang yang ada di alam ini. Oke, kita identifikasi bahwa metode serentak memiliki kekurangan di sisi ini. Perhitungannya itu akan berat. Karena apa? Karena penuh dengan trial error. Kemudian dia membutuhkan tebakan awal. Nah, repotnya kadang-kadang nilai awal sesuatu variabel itu sulit ditebak atau sulit ditentukan. Tadi sudah kita bahas ya, berbagai variabel yang ada yang susah ditebak, ada yang kira-kira mudah diperkirakan. Nah, karena ini adalah pendekatan numeris, maka kita bisa gagal. Kalau yang metode sistematis, itu begitu tidak ada persamaan yang dicoret, artinya persamaannya kolomnya tercoret tanpa mencoret persamaan, maka dijamin mesti memperoleh jawaban. Dijamin 100%. Garansi. Tapi kalau kita pakai pendekatan ini, maka tidak ada jaminan bahwa kita akan memperoleh jawaban. Artinya kita bisa gagal atau kasusnya divergen. Kenapa demikian? Ya itulah nature dari penyelesaian numerik. Dia bisa gagal. Nah, kapan gagalnya? Numerik kita akan gagal. Mestinya saudara sudah memahami ya di mata kuliah sebelumnya.
bahwa kalau kita minta toleransi terlalu kecil, kita minta akurasi yang tinggi, itu menjadi tidak mudah untuk dipenuhi. Nah, biasanya kegagalan akan kita peroleh kalau kita misalnya karena kita minta toleransi terlalu tinggi, toleransinya itu terlalu kecil. Yang kedua, nilai awal yang kita berikan itu jauh dari jawaban. Nah, metode-metode tertentu itu akan gagal kalau nilai tebakan awalnya itu cukup jauh. Nah, terus kapan lagi jawaban kita bisa gagal? Ini biasanya kalau fungsinya itu cenderung highly non-linear, sangat non-linear. Fungsinya itu sangat stiff, sangat non-linear. Itu peluang gagalnya itu besar. Nah, jadi kita harus effortnya besar di sini, terutama di dalam mencari nilai tebakan awal. Kalau metode kita bisa pasrah saja. Nah, kemudian jangan lupa toleransi juga kita harus jangan memaksakan untuk harus dengan toleransi yang kecil. Nah, ini kekurangan-kekurangan yang tidak mudah untuk diatasi. Nah, tetapi kelebihannya jelas di sini bahwa desain variabel itu boleh bebas, apapun dia itu boleh. Kemudian algoritmanya bersifat umum, jadi desain variabelnya apapun, algoritmanya tetap. Karena apa? Kita hanya menyediakan persamaan implisit. Nah, variabelnya menjadi tidak masalah manapun yang kita ambil sebagai desain variabel dan mana yang terhitung itu nggak peduli karena persamaannya itu implisit. Nah, inilah kehebatan dari metode secara serentak. Nah, sahabat DTK yang berbahagia, pembahasan mengenai perhitungan secara serentak untuk alat HE atau heat exchanger ini masih akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.